Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Share lagi ya kegiatan aku hari ini. Jadi di awal tahun ini aku dapat surprise dari Gibran, ngompol lagi ya mam. Jadi tuh ya setiap ngompol aku tuh selalu nggak ngeh gitu ya mam. Di malamnya tuh aku nggak ngeh, baru sadarnya tuh besokan paginya. Biasanya tuh anaknya ngomong ya, karena ini udah yang ketiga kalinya. Terakhir itu sebelum ini dia tuh ngomong di pagi harinya ya mam, kalau ngompol. Dan kali ini juga sama, paginya itu tadi dia langsung ngomong ya kalau ngompol gitu. Ini aku cium-ciumin gulingnya, aku cek satu-satu mana aja bantal-bantal yang kena ompol. Tapi ternyata guling-guling sama bantal yang dipakai Gibran itu semuanya kering ya mam. Jadi kemungkinan besar dia tuh waktu pipisnya tuh terlentang gitu. Jadi gak sampai kena ke bantal-bantalnya gitu ya. Nah kelihatan tuh kan ada basah sedikit ya mam. Dan Gibran itu tadi bangunnya siang sekitar jam 10-an. Jadi ya ompolnya udah hampir kering gitu mam posisinya ya. Tapi untunglah bajunya basah. Kalau bajunya udah kering sih aku nggak bakalan tahu nih kalau Gibran ngompol. Untuk spraynya ini mau langsung aku cuci ya teman-teman. Ngompol yang kedua sebelum ini itu baru beberapa hari yang lalu, jadi jaraknya itu nggak jauh. Dan semalam itu Gibran udah rutin ya mam, setiap malam sebelum tidur itu pasti kita ajak buang air kecil ke kamar mandi dulu. Itu sudah jadi kegiatan rutin ya setelah ngompol yang kedua kemarin gitu. Tapi nggak tahu nih kenapa masih ngompol juga meskipun udah buang air kecil sebelum tidur. Kalau kata orang tua sih kemungkinan anak yang kayak gitu tuh mimpi ya. Jadi dia tuh mimpi buang air kecil dan ternyata buang air kecil beneran gitu. Seingat aku sih aku dulu juga kayak gitu ya mam ya. Dan aku tuh lebih parah, jadi aku lebih sering ya, hampir setiap hari itu aku ngompol. Sampai sama mama aku itu aku tidurnya itu tetap pakai perlak ya, tetap dikasih perlak gitu sampai kelas 1 SD. Itu masih sering ya teman-teman. Dan yang paling seringnya sih aku yang inget banget itu waktu TK ya. Jadi setiap pagi itu aku harus masukin kain ompol yang aku ompolin itu ke dalam mesin cuci ya mam. Jadi itu hukuman lah ya buat aku dari mama aku. Jadi kalau kamu ompol kainnya langsung dimasukin ya ke mesin cuci kayak gitu. Dan di tahun segitu aku masuk TK itu kalau nggak salah di 2004 ya teman-teman. Itu mamaku maksain untuk beli mesin cuci ya, karena mamaku kan ibu pekerja ya, dan nggak sempat gitu buat jemur-jemur gitu. Makanya ya mau nggak mau harus ada mesin cuci di rumah karena anaknya tuh setiap hari ngompol. Aku jadi ketawa sendiri ya mam kalau ingat kenangan masa kecil aku itu. Malahan dulu itu ya mam ya, mama kan beli mesin cuci ya di tahun segitu. Itu kan kayaknya sih masih baru tren-trennya mesin cuci ya. Dan banyak orang-orang itu yang masih menganggap kalau mesin cuci itu nggak bersih gitu. Tapi ya mau gimana ya mam, karena butuh jadi ya udah harus beli ya dulu tuh. Oke, ini tadi kasurnya udah aku keluarin, dijemur, terus juga udah disikat. Pas Gibran ngompol yang sebelum ini tuh kasurnya nggak aku keluarin ya teman-teman. Aku cuma sikat ya, bukan aku sih, suami aku ya mam sebelumnya yang nyikatin itu, disikatin di dalam kamar terus dikipas. Tapi alhamdulillah itu nggak pesing sama sekali. Cuma kali ini ya mumpung ada suami aku aja gitu, makanya aku keluarin. Dan suami aku tuh di rumahnya agak lumayan lama karena ini tuh hari Jumat. Jadi suami aku berangkat kerjanya lagi itu setelah Jumatan gitu. Jadi masih ada waktu agak lumayan lama ya untuk jemurin kasurnya. Karena kemarin kan itu aku takutnya pas suami aku kerja hujan ya, jadi aku nggak bisa masukin kasur gitu. Mumpung sekarang ada di rumah ya udah deh aku jemur aja sekalian. Dan ini aku sapuin juga tadi ya di bagian bawah kasurnya. Itu kan bagian yang jarang banget terjangkau sama sapu-sapu dan alat pel ya. Nanti sekalian juga aku pel, cuma nggak aku record tuh, kelupaan tadi ya mam ya.
Di sela-sela nyapu ini aku sambil juga mindahin spraynya ke pengering karena udah selesai dikasih pewangi ya. Aku nyucinya itu bener-bener sampai bersih pakai sabun yang banyak, terus dibilas berkali-kali ya pakai air yang mengalir, dan juga aku pakein pewangi juga biar wangi ya mam ya, karena biasanya kalau udah kena yang namanya ompol itu aromanya itu sangat sulit untuk dihilangkan ya mam, dan nggak bisa dicampur juga ya sama pakaian yang lain gitu, harus dibedain. Jadi ya hari ini aku cuma nyuci spray aja karena cucian baju aku juga masih sedikit ya, jadi aku nyuci spray sama baju-baju Gibran yang kena kompol-kompol aja hari ini gitu. Kalau teman-teman lagi aktivitas apa nih hari ini? Semangat ya teman-teman. Kayaknya sih ada anak sekolah yang udah mulai sekolah ya dari kemarin, atau semua anak sekolah memang udah mulai sekolah ya dari kemarin. Aku sih nggak seberapa paham ya mam ya, cuma ada ipar aku tuh katanya udah mulai sekolah gitu. Dan barusan itu aku masukin sayur tero ke dalam kulkas ya mam, itu dibawain sama ibu mertua aku tadi malam. Jadi tadi malam bapak mertua aku tuh kesini sama adik ipar aku yang cowok buat nuker motor, karena motornya suami tuh waktunya diperpanjang dan ganti plat gitu. Dan itu tuh platnya kotanya Bondowoso ya, bukan Jember, jadi memang harus diperpanjang di Bondowoso gitu ya mam. Dan suami juga nggak sempet kan buat ke Bondowoso karena besoknya harus kerja, makanya yang ngambil itu adik ipar aku sama bapak mertua ya tadi malam itu. Ibu mertua nggak ikut karena adik ipar aku satu lagi yang cewek itu lagi sakit gitu ya mam, jadi yang kesini cowok-cowok aja tadi malam. Semalam sama ibu mertua aku dibawain terong, terus ada cabai dan tomat, terus ada ikan tongkol juga buat Gibran ya. Lumayan nih, jadi aku bisa hemat nih buat minggu ini ya, kayaknya nggak belanja banyak gitu. Kemarin juga kan aku udah belanja per bawang-bawangan ya, mungkin nambahnya cuma tempe tahu aja sih buat minggu ini ya. Soalnya sayur-sayuran juga masih ada ya, ada kubis, ada timun juga ya. Jadi ya cukup lah ya untuk seminggu ke depan. Oke, ini aku barusan juga udah ngelap-ngelapin mesin cuci, udah lama nggak dilap. Lanjut aku hangerin baju-bajunya Gibran dan spray ya. Ini udah sih yang dicuci cuma ini aja. Jadi mesin cucinya tuh muternya keras banget tadi ya mam ya. Cuma ya nggak apa-apa, yang penting spraynya bersih ya. Ini aku jemurinnya di samping ya teman-teman. Untungnya hari ini lumayan panas, meskipun gak begitu yang terik banget, sedikit mendung, tapi masih ada sedikit cahaya matahari juga ya. Ini suami aku ngecek atap aku yang rembes ya. Kalau hujannya deras tuh rembes, cuma kalau hujannya kayak hujan-hujan biasa aja gitu nggak seberapa ya teman-teman. Jadi bukan yang bocor netes gitu, enggak, tapi di bagian plafon itu kayak basah aja gitu. Makanya sama suami dicek ya. Akhirnya ini kasurnya udah kering dan suami juga udah mau berangkat kerja karena ini udah habis Jumatan juga waktunya, makanya dimasukin. Dan syukurlah juga udah kering ya, karena kalau kasur kayak gini tuh cepat banget keringnya ya mam. Sampai-sampai tadi tuh waktu aku mau nyikatin bagian yang kena ompol tuh aku cari-cari mam, nggak ketemu-ketemu karena udah hampir kering ya, udah bekasnya tuh udah nggak ada gitu, susah banget nyarinya. Pokoknya aku kira-kira aja deh ya posisi tidurnya Gibran semalam itu sebelah mana gitu. Dan spraynya juga udah kering, makanya ini langsung aku pasang. Kalau spray mah juga cepet ya teman-teman karena tipis banget ya, tapi lebih tipis lagi sih spray aku yang satunya yang biru itu ya teman-teman, itu tipis dan lembut banget. Kalau ini masih sedikit agak tebel ya dan agak kasar, cuma ya nyaman juga sih, sama kayak yang biru ya. Pokoknya plus minus, cuma kalau spray yang ini tuh memang murah ya teman-teman, harganya tuh 70 sekian. Kalau spray yang biru itu harganya emang 100 lebih ya, jadi beda harga beda kualitas. Cuma kalau untuk ukuran itu sama ya, ngepas gitu. Aku suka banget sih spray yang ngepas. Kalau untuk dibeli lagi spray yang sama, maksudnya di toko yang sama, di tempat beli aku spray yang ini tuh ya aku masih mau ya teman-teman.
teman-teman, karena menurut aku untuk harga 70 ribuan itu udah lumayan banget dan bagus banget. Spraynya juga nggak geser-geser gitu, jadi aku tuh jarang jarang ngerapiin banget gitu, jarang lah pokoknya, mungkin cuma tinggal ditarik-tarik dikit aja gitu ya mam ya. Udah rapi dah tuh ya. Lanjut, ini aku mau masukin baju-baju aku yang udah lama nggak dimasukin ke lemari, udah 2 kali nyuci, tapi aku baru sempat masukinnya itu sekarang ya. Kelihatan kan di situ itu isi lemari aku juga udah tinggal separuh lagi. Mestinya sih aku kalau naruh baju yang baru dicuci kayak gini tuh ditaruh di bagian bawah ya, dan yang lama itu ditaruh di atas supaya bajunya ganti. Cuma ini aku lupa ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh pakai dasternya tuh itu aja, padahal ada beberapa daster itu. Cuma sih sekarang tuh aku pilih-pilih ya mam, dasternya tuh aku pilih yang gak nerawang. Kegiatan aku selanjutnya, ini aku mau unboxing paket-paket aku hasil berburu di 11 kemarin. Kemarin tuh banyak banget promo ya teman-teman. Jadi aku kan pakai Shopee Pay Later, jadi setiap tanggal 25 itu aku sekalian bayar ya, karena aku nggak punya m-banking gitu. Jadi bayarnya sekalian gitu ya, karena beberapa kurir itu ngeselin kalau COD ya teman-teman. Jadi aku pakainya Pay Later gitu biar bayarnya jadi satu. Ini aku beli tanaman artifisial, aku dapat di harga 4 ribuan. Ini sebenarnya harga normalnya itu 14 ribuan ya teman-teman, karena ada potongan 10 ribu untuk pengguna Pay Later, jadi harganya tinggal 4 ribuan aja. Dan itu ada 5 voucher, jadi aku pakai semuanya ya 5 voucher. Dan ini barang yang kedua, kalau yang ini tuh barang ke-6 yang aku check out ya. Jadi yang ini itu nggak dapat potongan gitu, cuma ya harganya juga udah lumayan murah sih. Harganya itu 12 ribuan. Ini tuh cairan pembersih kerak di kamar mandi ya. Teman-teman tahu kan, kamar mandi aku tuh kuning banget ya. Dari kemarin tuh aku masih mikir gimana cara bersihinnya gitu, sampai akhirnya aku putusin buat beli cairan pembersih ini. Dan untuk paket aku yang ketiga, ini aku beli untuk kamar mandi juga, untuk tempat gantungin naruh sabun-sabun ya di sini, karena sabun-sabun aku tuh selama ini lesehan selama aku pindah ke sini gitu, cuma aku taruh keranjang aja gitu, dan itu pun di bawah, jadi kayak agak risih ya, kurang nyaman. Ini aku dapat di harga 8 ribuan ya, harga normalnya itu 18 ribu. Jadi lumayan banget ya untuk beli barang-barang receh kayak gini. Itu pun juga free ongkir loh teman-teman, jadi lumayan banget ya. Dan ini pembersih keraknya mau aku cobain ya teman-teman, ampuh atau enggak. Bisa teman-teman lihat kondisi kamar mandi aku before-nya itu seperti apa ya. Kuning sekali ya warnanya, bahkan tembok aku yang warnanya putih itu jadinya krem-krem gak jelas. Dan selama aku tinggal di sini itu udah hampir 3 bulan, itu aku nggak pernah yang namanya ngelihat kondisi kamar mandi aku dalam keadaan bersih ya teman-teman. Jadi dari awal itu memang seperti ini gitu, karena dari awal nyoba air di sini itu udah langsung kuning ya. Apalagi pas awal-awal itu kan air tuh masih kotor banget ya, karena baru pertama kali dikeluarin kan, jadi otomatis kotor banget. Dan kamar mandi ini kan lama ya mam, aku mau renovnya itu mungkin sekitar hampir setahunan gitu, rumah ini baru kerenov gitu, makanya ya kotorannya sampai nempel banget gitu ya, nggak sempat dibersihin juga gitu. Lanjut, ini ternyata udah aku cobain di gayung itu langsung hilang loh mam kotorannya, tapi ya mam ya aromanya tuh nyengat banget dan sedikit ada berasap gitu, kayaknya sih keras banget ya. Aku aja sampai kaget gitu, apa ini air keras gitu ya mam ya, aku kaget banget. Cuma kelihatan kan di situ aku yang pertama dibersihin itu kloset, dan klosetnya tuh langsung kinclong putih banget ya, udah nggak ada kuning-kuningnya sama sekali ya. Lanjut, ini aku juga bersihin bak mandi aku gitu sampai bersih, dan ini hasil yang aku bersihin.
Ini baru 1 kali oles ya, langsung bersih kayak gini. Ini belum aku sikatin dan aku bilas ya teman-teman. Sesuai instruksi itu cuma dioles-oles, didiamkan dulu 10 menit, baru disiram dan disikat pakai sabun ya. Ini setelah disikat itu jadinya ya lebih bersih ya. Itu udah aku sikatin dan ini tinggal disiram-siramin sama sikatin lagi tipis-tipis. Oke, sekian dulu ya mam video yang bisa aku sharing kali ini. Buat pembersihnya tuh ampuh banget, cuma hati-hati aja ya buat teman-teman yang mau pakai, harus pakai masker dan sarung tangan ya biar aman. Dan ini sorenya waktu suami datang itu dibersihkan lagi ya mam, sekali lagi sampai benar-benar kinclong. Terus dipasangin juga rak sabunnya ya buat di kamar mandi. Ini tuh harus suami aku ya teman-teman, karena pakunya nggak ada. Ini tuh pakai baut gitu, karena adanya tinggal baut ya. Jadi pakai yang ada aja. Dan ini penampakan kamar mandi aku udah kinclong banget ya mam, setelah 2 kali oles. Aku nggak tahu sih ini bakalan kotor berapa hari, nanti kita lihat ya teman-teman, kotornya bakalan berapa hari. Oke, sekian dulu video yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.